tampon, barang shot, dua bolong steril atau stick lakernya 2 buah, sarung tangan steril. Oke. Di sini tuh kan ada alat yang steril, ada yang tidak. Iya. Yang sterilnya apa? Oh. Yang steril ini ada duduk steril. Ya, ada duduk bolong. Ya, walaupun mungkin di rumah sakit sudah nggak pakai ini. Ya, ada duduk bolong ya bolong tengahnya. Ya. Kemudian apa lagi? Nah, di sini ada bengkok 2 buah steril. Ya, kemudian ada kom, ya. Kom 2 buah. Kemudian ada pinset anatomis dan pinset chirurgis ya untuk vulva hygiene ya. Supaya kalau kita udah pakai handscoon steril ya, untuk menjaga keseraannya kita bisa pakai pinset ini. Kemudian ada gunting ya. Nah, ada guntingnya 2 ya. Yang satu membentuk sudut, yang satu lengkung. Ini gunting episiotomi. Ya, ini yang nggak ada bandulnya ya. Kalau ada bandulnya berarti gunting plester. Ya, ini nggak ada jendulannya ya. Kalau yang lengkung ini gunting tali pusat. Ya. Kemudian ada kateter. Ya. Ini kateter mah tahu kok. Ya, kalau misalnya di mana gitu masih pakai kateter logam, nah ini namanya kateter logam. Jadi dimasukkan sama ke uretra. Ya, nanti air kencingnya dikeluarin dari sini. Dicabut ininya, nanti keluar air kencingnya. Ya. Tapi sekarang udah jarang pakai ya, tapi pengenalan aja. Ini ada kateter logam. Jangan sampai nggak tahu ya. Kateter logam. Ini setengah kohler, ya, pemecah ketuban. Nanti dikaitkan nih pakai ujungnya tajam ya, dikaitkan. Nih, tulis aja. Kemudian ada Pridiwoten ya, untuk mendesinfektan tali pusat ya sebelum dipotong, dikasih betadine dulu, bisa pakai ini. Tapi agak ribet ya pakai ini, enaknya langsung aja pakai kasa ya, diolesin gitu ya. Kemudian kasa mah secukupnya, sebanyak-banyaknya ya. Secukupnya, takutnya kan banyak perdarahannya ya. Kemudian ada klem. Kalau di lapangan darurat, misalnya nggak ada, ini salah ya klemnya. Harusnya klemnya agak panjang ini ya, ini mah pendek kayak anak kuda. Ya, harusnya panjang gini ya, mulutnya panjang. Ini klem tali pusat ya, untuk ngeklem sebelum dipotong. Kalau di di pedalaman misalnya nggak ada klem tali pusat yang plastik tuh ya, yang disposable, yang di bayi, ya biasanya masih pakai benang kasur ya. Nah, ada yang masih pakai benang kasur ya. Kalau pakai ini ya tinggal cukup satu aja, ini satu, klem ini satu ya, jadi segini, karena ini fungsinya untuk ngeklem juga. Kalau ini nggak ada, pakai benang kasur, klemnya harus ada 2. Jadi diklem dulu, digunting ya. Ini lepas satu kan ya, ini. Nah, ini pengganti klem yang satunya diganti pakai benang, diikat si potongan tali pusatnya. Kalau dilepas kan langsung perdarahan, kan darahnya keluar, karena di tali pusat itu kan ada pembuluh darah. Jadi harus 2 ya, yang pakai benang kasur ininya harus 2. Kalau tidak pakai benang kasur ada ini cukup 1, klem 1, ini 1 ya, yang disposable. Kemudian ada clean paper untuk menghisap lendir ya. Diusahakan tidak pakai suction ya, kalau memang nggak terlalu banyak lah lendirnya, slamnya ya, karena suction itu bisa mengiritasi ya, mengiritasi mukosa. Jadi pakai ini aja, disedotkan setarik-tariknya kayak nyedotnya, nggak akan mengiritasi. Nah, jadi masukin, disedot ya, nanti ininya masuknya ke sini, bukan ke mulut kita ya, karena ada 2 selang, kan nggak tersambung di sini. Iya. Ya, jadi kita nyedotnya ke sini, nanti dahaknya masuknya ke sini, tampung. Atau bisa juga pakai yang pipet balon itu, ya, begini ditarik ya. Nah, ini ada namanya tampon. Ya, tampon mah ya kasa aja digulung, isinya kapas ya, atau kasa. Itu kalau nggak ada diikat. Nah, ini harusnya agak panjang. Biasanya diikatnya pakai benang kasur juga, jadi benangnya agak panjang
supaya nanti gampang ditariknya. Jangan pendek, nanti masuk ke dalam, nyarinya di dalam mana talinya mau diambil gitu ya, buat ngambilnya. Nah ini kan tadi steril ya. Kalau misalnya pakai bungkus berarti kan di luar posisinya. Kalau mau dimasukin ya tinggal dibuka, dijabat ya, karena dalamnya steril. Sarung tangan steril ya. Ya kalau di lapangan mungkin udah nggak ada sarung tangan disterilin ya. Ya langsung ya, yang steril yang itu ya. Cuma sayang kan karena mahal jadi ya, nanti ini ceritanya di sini ya, steril ya. Lupa lagi ya. Tahu sekali prakteknya. Kita bantuin baca ya. Nah, yang tidak sterilnya tadi ya, di luar itu berarti tidak steril. Ya ada ini saffron, ya, betadine, ada saffron, ya, perlak, baraksot, kemudian baju bayi ya, permel, popok, baju, ya, baju ibu, handuk, ya, kemudian selimut. Kemudian ada ember, ya. Kemudian ada baki plasenta, ya. Ada pendil, ya, pendil, kendi. Oh. Tempat balik. Tempat apa, Bu? Bali. Bali. Oh. Kresek, ya. Tempat baju kotor boleh. Nah, oke. Nah, Ibu berarti sudah siap-siap persalinan ya. Udah fase aktif lah ya, udah pembukaan lebih dari 4 jam. Nah, kita akan lihat responnya ya, tanda-tanda biasanya ibunya udah keinginan mengedarnya udah kuat ya, berarti itu sudah tanda-tanda pembukaan sudah lengkap, dan mungkin juga disertai dengan pecah ketuban ya, dengan spontan atau juga tidak ya. Jadi kita harus kaji. Ya, biasanya kita bawa aja lihat. Nah, kalau misalnya ini udah meregang ya, si perineumnya udah meregang, kan ada gambarnya waktu itu ya. Kemudian si anusnya sudah membuka gitu ya, kayak bunga ya, menonjol. Itu berarti sudah, bahkan mungkin sudah terlihat nih ada kepala janinnya di sini. Ya, rambutnya udah kelihatan ya, berarti udah harus sudah siap. Ya. Kita ini ceritanya steril ya. Bacain. Ya, udah cuci tangan terus apa? Pasang sakuran pada tangan kanan. Belum, belum dulu. Di sini nggak ada. Oh, langsung. Pakai selimut, Bu. Pakai selimut. Ya, ganti selimutnya ya. Jangan selimut ini, nanti kena darah bisa jadinya. Pakai samping berarti ya, biasanya kalau Iya. ibu pakai selimut. Iya, iya. Samping bawaan ibu. Pakai barashot. Ya. Ini mah tidak prinsip ya, mangga mau dipasang langsung atau nanti juga ya, handuk atau pernel, nggak handuk juga bisa pakai pernel bayi ya untuk mengikat bayi. Di lapangan mah nggak pakai handuk ya. Udah, ya, nggak apa-apa. Ya, kemudian apa lagi? Pakai barang. Barashot. Ini pasang. Ih, bacakan kamu. Aku kan ini. Bentar. Dan 1 buah lagi di dekat kaki. Cair dan diisi. Ya. Kita ini kan ceritanya. Oh ya, satu lagi ini alat hecting. Ya. Siapkan untuk hecting set ya. Ini apa ini? Jarumnya ya, benang. Kemudian ada apa? Guntingnya bukan kayak gini ya. Gunting, nanti lah belajar hecting. Gunting yang lurus ya untuk gunting. Kemudian jarum ya, jarumnya ada 2, jarum otot. Kalau jarum ototnya agak bulat ya, kalau jarum kulit tajam banget ya, karena kan kulit kan kenyal, jadi harus yang tajam. Kemudian siapkan oksitosin. Ini ceritanya oksitosin. 10 unit ya. Kita udah kotekan, masukkan, diambil ya, karena yang pemberian pertama itu wajib. Jadi siapkan 2
ya, satu mah wajib harus ya. Siapkan, sudah siap. Yang tadi ini tinggal dimasuk. Oke. Kita buka. Ya, ini bisa buat nyimpen alat juga. Ya. Kita pakai handscoon. Ya. Handscoon sterilnya sudah siap. Ini ceritanya buka kuncinya ya, dan kita pasang steril. Ceritanya steril. Mau satu juga nggak apa-apa, mau tangan kanan aja ya, karena untuk periksa dalam ya. Kalau misalnya satu tangan kanan aja, atau mau dua-duanya, enggak. Banyak stok handscoonnya ya, jadi saya pakai dua. Ya, kalau udah steril kan kita enak tinggal masukin ke dalam ya. Perlak, karena kan di lapangan kadang sudah ada ya. Oke, ulang dulu. Mau nanti pada saat mau menolong persalinan ya, mangga ya. Atau misalnya kalau dari awal mau dipasang juga boleh. Jadi sebelum pakai handphone ya, kita pasang dulu perlaknya biar sekalian ya. Nah, kalau di sini mah gini ya, jadi udah ada bolongannya, jadi udah langsung masuk ke ember gitu ya. Kan harus ember ke sini ya kakinya ya. Sekarang biar kelihatan jadi ke sini. Bu, angkat bolongnya Bu. Nah, ini terlalu kecil ya, jadi kalau ada darah melebar kemana, harusnya agak lebar. Nah, ini masukin ke ember sini. Jadi kalau ada darah turun itu nggak kemana-mana gitu ya. Kemudian kita pasang underpadnya. Ya. Ceritanya tadi balik lagi ya. Kita buka, kemudian kita pasang handphone. Apa? Melakukan perawatan perineum. Perawatan ini boleh sudah mau disiapkan sekarang boleh, atau nanti saja pada saat mau ini boleh. Ya, satu di dekat Ini di selangkangan ya, satu di kaki ya. Ini nanti diisi, ini pertahankan steril, ini boleh di on kan. Ambil saplon ya. Ya, saplon. Ya, ini tinggal buka dulu ya. Kemudian dimasukkan. Isi untuk merendam alat yang sudah dipakai ya. Desinfektan. Kemudian oke, apa lagi? Ya, tadi Ibu cuci tangannya di awal. Mau cuci tangan sekarang boleh, karena langsung ngambil alat. Ya, makanya tadi cuci tangan dulu, kemudian baru ini. Yang ini diisi betadin ya. Boleh diisikan betadin. Jadi ada urutan yang tidak terlalu prinsip ya. Boleh. Oh, saya mau ini dulu lah. Yang penting mah tadi sterilitasnya tetap terjaga ya, tidak harus terpaku ke situ. Ya, kalau memang oh ini bisa ini dulu mangga ya. Ini diisi betadin ya. Tadi ya, betadinnya masukin. Ya, terus kita lakukan pulpa hygiene ya. Karena kita sudah siapkan ya buat pulpa hygiene-nya, kita pakai yang dari sini. Ya. Kasanya steril ya. Atau misalnya kalau tidak steril tadi kita bisa pakai pinset. Ya, karena sarung tangan kita steril. Ya. Ambil pinsetnya. Karena kan pulpa vagina maka tidak steril. Ya. Kita boleh, tangan ini kan tidak steril. Ambil. Ya, tadi 5 Kanan, kiri. ya. Kemudian tadi kita peras di sini. Baru kita ambil pakai pinset. Ini ya. Kita bagiannya kita buang. Ambil lagi. Ya, yang sebelah sini. Kemudian dibuka
ya dalamnya. Dan terakhir adalah lutut. Ya, dari atas ke bawah. Disimpan satu. Ya, udah. Balikin lagi ya. Masih kurang. Nah, kemudian kita periksa dalam, ya. Sebelum periksa dalam, takutnya pada saat periksa dalam ternyata ditemukan sudah pembukaan lengkap dan ketubannya belum pecah, supaya kita nggak, kalau periksa dalam tangan itu nggak bisa bolak-balik masuk keluar masuk. Kalau udah di dalam, udah beresin di dalam, gitu ya. Kita siapkan dulu setengah kopernya. Nah ini, ya. Mahasiswa kalau ujian nih, ya bolak-balik aja gini. Diganjel tuh, ya ganjel pakai kasa biar diem. Atau ini kan steril, simpan. Di sini boleh, gitu ya. Nggak usah kaku gitu. Udah siapin. Jadi nanti kita tinggal ambil pakai tangan kiri. Ya, kalau ke dalam kan ya tangan kiri udah tidak steril, nggak boleh ke dalam, gitu ya. Sebenarnya kenyataannya nanti di lapangan mah agak susah ya mempertahankan sterilitas melawan persalinan. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Ya kita periksa dalam dulu. Ya. Ini tangan kita celupkan ke betadine walaupun steril, ya. Kita raba fundusnya, tangan kita dipundus ya, bukan di sini, karena masih ada bayi, ya. Berarti di atas, ya, dipundus. Ibunya suruh tarik nafas, tangannya di kayak kemarin ya, udah kardiogram kan ya, ditekuk, ya, kemudian dimasukkan, ya, selusuri tadi ya dari kayak kemarin kan udah ini mah ya, dari vagina ya, dicek bagaimana ada massa atau tidak, ada hambatan atau tidak, bagaimana pergangan otot-otot vaginanya, meregang atau kuk gitu ya, pas masuk teh susah gitu, sempit ya karena kenceng gitu ya. Nah, kemudian ke dalam kita akan ketemu porsio ya, serviks, mulut rahimnya diraba ya, pembukaannya berapa, kemudian apa lagi, tebal atau tipis ya, lunak atau keras, kaku ya, kemudian pembukaannya sudah semua Mbak. Ini sampai kalau misalnya agak kejauhan tuh ya, si ininya nggak keraba gitu di servisnya, ininya agak dorong nih, yang ini kan ke bawah supaya si turun si rahimnya, jadi gampang keraba ya gini. Nah pada saat pembukaan ya, ngecek pembukaan ini juga tadi boleh ikut main ya, kira-kira berapa, kita lihat yang sebelah sini karena yang di dalam nggak kelihatan ya. Oh pembukaan 4 misalnya, atau oh ternyata pembukaannya sudah lengkap 10. Nah nanti ke dalamnya lagi kita akan ngecek saput ketubannya utuh atau tidak, cairan ketubannya masih ada, oh ternyata utuh, masih ada, cairan ketubannya belum pecah. Kemudian cek lagi ke dalamnya kepala, presentasinya apa, kepala, bokong atau apa ya, molasenya kemarin sudah lah ini mah ya, bidang hostnya udah di bidang host berapa. Nah kalau ditemukan pembukaannya sudah lengkap 10 atau 9 ya, 9 juga kadang sudah dipecahkan, karena dengan pemecahan kedupan itu akan lebih merangsang kontraksi ya. Jadi kalau 7, 8 mah jangan dulu ya, 9 boleh dipecahkan ya, paling tidak 9, 10. Nah ternyata sudah lengkap nih ya, kita pecahkan, tangan tetap di dalam, kita ambil ya, selusuri, selipkan. Ini kan ada tajamnya, balikin. Ini tangan di dalam, ininya balikin biar nggak ngegores dinding vagina. Ya kalau kesini kan nanti ngait ke dinding vagina, sakit ibunya. Ya, diselipin di sini, selusurin. Nah kalau sudah di ujung jangan terlalu ujung, nanti nggak kelindungi ujungnya. Jadi, nah jangan lebih dari jari kita, baru kita balikin, pegang sama tangan kita. Ya, ini masuk, ya udah rasakan ujungnya ya. Nah ini balikin lagi, pegang sama tangan. Ini tangan kita tetap tadi ya. Nah kita mau pecahin, ya siapkan bengkoknya. Sini. Ya, kemudian kita apa? Tangan kita ngapain ini? Lindungi. Ya, harusnya kalau menolong persalinan itu pasang juga kacamata supaya
supaya nggak kena cipratan darah atau cairan dari pasien. Takutnya pasiennya hepatitis atau HIV ya. Nah itu pakai kacamata, pakai sepatu boot ya. Kita lindungi di sini pada saat pemecahan mah. Nah kita kaitkan sedikit, digerakkan pakai ujung jari, ya, kaitkan ke kan keraba tuh. Iya. Ini teh kan nonjol nih tangan kita. Raba dulu, cari selaputnya yang mana. Kan terasa seperti kita meraba balon berisi air. Oh ini nyoy-nyoy ya. Nah arahkan ini. Kan, Kan ini kan tadi Pecah. digituin ya. nggak ada balon ya? Pecah ya. Ya, kaitkan keluar darah, darah. Cairannya. Kita lindungi supaya nggak muncrat di sini. Di atas. Ya, sambil dilihat jumlahnya, warnanya, baunya masih normal nggak? Atau mungkin sudah hijau, agak baunya udah rada nggak enak lah ya. Ya mungkin ada tanda-tanda infeksi. Ya, kita. Nah, kemudian kita baru siap pertolongan persalinan. Ya. Ya, ini masih, ini buka. Ya, karena ini udah kotor ya. Kalau di lapangan mungkin bisa langsung dipakai. Kita pakai lagi handscoon yang kedua. Ya, handscoon steril lagi. Pasang lagi. Ya, itu teorinya mah harus begitu. Nanti di lapangan mah kadang pakai iya wajib. Dipasang, kemudian ini kan udah steril dua-duanya ya. Kita pasang. Nah, duk ini boleh dipasang atau cukup pakai underpad. Ini. Ya, kalau mau pasang mah enggak. Ya, ini tidak terlalu prinsip. Ya, kalau dipasang tinggal dipasangin aja, coba kayak tadi. Ya, nanti ujungnya dikebawahin. Mau dipasang? Boleh ya? Di lapangan juga nggak dipakai. Ya, pakai underpad ya. Kalau mau underpadnya ganti. Ya, tadi sebelum ganti handscoon, underpadnya ganti dulu kan kotor. Maksudnya tidak steril kan? Kecuali kalau memang dia bentuknya sudah steril ya, bisa pakai handscoon. Nah, kita pasang dulu. Ya. Nah, biarin aja selama si kepalanya belum crowning itu si kepala itu udah diem gitu ya, nggak maju mundur. Kan biasanya pasien ngedan, mulus bae sok ngedan. Kita mah liatin awang ya, kalau ininya enggak meregang gitu ya, pendorong kepala, nggak usah ditahan-tahan, biarin aja. Bu ngedan sambil liatin. Oh ngedannya bener nih, kepalanya maju gitu ya. Ketika Bos Jo gitu, tapi kepalanya diam aja, Bu salah ngedannya. Ya, kita bisa lihat dia bener nggak, efektif nggak ngedannya. Kalau sampai ini kedorong berarti bener ngedannya. Nah kayak gitu Bu, bener ngedannya. Tapi kalau misalnya enggak, Bu salah ngedannya. Yuk diajarin dulu, ngedannya harus ke bawah, didorongnya bukan di leher. Gitu ya. Oke, nanti pada saat Ibu mules, Ibu bangun, ya lihat ke pudel atau usahain lihat ke sini, ya ibunya area biar bener gitu bangunnya ya. Dan harus lihat, jangan buka mata. Kemarin udah jadi saya ceritain ya, jangan ibu matanya dibuka, bukan, lihat pusernya atau lihat kepala bayinya gitu ya. Jadi ibunya nanti akan bangun. Oke, mudahan terus. Nah kalau misalnya sudah biasanya maju mundur, kita ngedan maju, ketika henti mundur, istirahat lagi, ibunya kasih minum gitu ya. Nah maju mundur, nanti ada saatnya si kepala ini sudah crowning nih, kayak mendorong, kayak mau robek gitu ya. Gini. Nah ini yang harus kita tahannya pakai nih telapak ininya, bukan ujung jari ya, ininya. Ini ditekenin di klitoris ya supaya nggak robek klitoris. Ini membentuk mangkuk ya, ini boleh bisa. Tapi yang harus kuat ini yang nekennya ya, bukan gini. Ini nekennya. Yang ini bawah, ininya yang neken. Tempelinnya, kalau ini mah kan keras ya. Kalau orang mah kan bisa didorong ya, empuk. Jadi ini telapaknya tempelin di perineum supaya nggak robek. Yang tahan. Ibunya ngeden ya, sampai dia nih crowning diem kayak gini sekitar 5-8 cm terfiksasi. Nah, baru kita lihat nih, perlu diepis tidak? Ya, kemarin episiotomi digunting. Ya indikasinya harus jelas ya, tidak semua pasien itu yang melahirkan pasti akan digunting. Kalau misalnya perkiraan bayinya terlalu besar, ibunya memang nggak harus mengadami kuat karena ada komplikasi ya, preeklamsi atau eklamsi, atau mungkin ada hemoroid dan lain-lain sebagainya. Nah ini ininya misalnya kaku, perineumnya pas diraba-raba
kayaknya kaku nih, gampang robek gitu ya. Nah, baru kita siapkan episiotomi ya. Ambil gunting episnya ya, sudah siap. Kemudian kita desinfektan dulu pakai kasa ya, celupkan ke betadine, desinfektan daerah perineumnya ya, siapkan epis ya. Ini walaupun steril, celupkan lagi ke betadine ya. Tangan kita di mana masukkan? Di sini. Nah, gini posisinya, 2 atau 3 jari ya. Emang nggak kalau masuk 3 jari gini, atau 2 jari. Jadi punggungnya melindungi, punggung tangan kita melindungi kepala bayi ya. Ininya telapak tangannya bisa merasakan ini si perineum ini sudah tipis atau belum. Kami diraba gini ya Bu, ngeden Bu, pasti bunda ngeden, nyeri kan ya, nyerinya dari sini ya. Nah, kita siap-siap, ini sudah siap di sini. Ayo Bu, ngeden, pas ngeden ngedorong, langsung kita Nyerinya nggak kerasa udah kan kerasa kayaknya. Kalian nggak pernah ya, gunting ya. Nah, karena ini kan pendek ya, nggak bisa keluar, jadi ininya harus dicopot dulu. ini udah terlalu berat. Itu tuh buat yang ininya kepalanya besar, jadi kan digunting deh. Nah, kita harus perhatikan nanti yang ujian, harus perhatikan ya. Kalau posisi janinnya gini salah, kalian yang harus ngatur. Nanti kesulitan sendiri. Ya, jadi tahapnya kalian nggak lengkap, akhirnya nilainya nggak lengkap. Ya, atur aja, punten gitu ya. Ya, ini harusnya gini posisinya idealnya. Jadi mukanya di bawah. Kalau udah gini dia mau putaran paksinya mana? Nggak ada. Nanti malah nilai putaran paksinya nggak ada. Jadi yang ujian yang ngasih tahu, ya. Diputar ya, diatur dulu. Makanya sebelum ujian atur dulu bayinya supaya benar posisinya. Ya, cek sendiri alatnya. Kalau udah itu mah ya salah sendiri. Ya. Nah, kalau udah kan ibu ngeden terus ya, ngeden kita tinggal tahan aja gini, tahan ya, ya Bu ngeden, ya sekali aja ya ngeden ceritanya. Oke, terus Bu, bagus ya. Oke, ini, nah kan ini yang nahan ya di klitoris, jarinya tekan kepala, jangan terlalu ditekan gini, ya tahan aja supaya tidak terlalu maksimal gini. Nah itu bisa, nah pas gini tuh ngerebek klitoris, ya tahan gini, ya terus. Oke, sambil ditahan gini boleh. Kita lap, ya. Kalau buru-buru mah lapnya yang ada aja, bisa pakai kanta. Ambil dari mulut dulu ya, mulut ke hidung, bersihkan, keringkan, ya. Atau kalau ininya lembut, nggak keras, bisa pakai ini, ya. Kalau misalnya banyak nih lendirnya ya, boleh tadi di ada miringkan 45 derajat, pakai tadi sebenarnya mah rada ribet ya, pakai pipet ya. Kalau nggak ada ya pakai ini ya, dimasukin gitu ya, disedot. Enaknya sih pakai pipet, langsung gitu ya. Oke, setelah ini bayi akan memutar ya. Nah sebelum putaran kita cek dulu ada lilitan tali pusat nggak, tambah di sininya ada tali pusat yang melilit nggak di lehernya. Kalau ada, longgar nggak? Kalau longgar, kaitin, keluarin, kebayang? Nggak ada lilitan. Ya, kebayang. Misal ini aja bajang. Ya, ceritanya di sini ada lilitan gini ya. Ini di dalam ya ceritanya. Keraba, tinggal digini aja, tarik, gini, keluarin. Ya kalau masih bisa. Kalau enggak, selama masih longgar mah biarin aja. Ya, kecuali kalau misalnya kenceng banget ya, langsung ambil klem tadi ya, diklem ya, udah kepasang, klem lagi satu lagi, langsung digunting di sini ya. Kalau enggak biarin aja. Oke, sudah. Kemudian bayi akan memutar sendiri ke arah punggung, makanya sebelum menolong persalinan harus lewat dulu biar tahu punggung bayi ada di mana.
oh di sebelah sana, pasti dia akan muternya ke sana. Kalau punggungnya di sebelah kanan ibu, berarti dia akan muternya ke sini. Jadi jangan tarik-tarik sama bayi pengen muter ke sini, kita ke sini diputer gitu ya. Makanya botnya harus muter juga. Nah, tangan kita simpan di bawah satu, di atas satu. Boleh dari depan gini ya, boleh juga dari pinggir. Prinsipnya satu tangan di bawah, satu di atas. Enaknya gimana? Enak sih narik agak di depan ya. Sini. Coba kepalanya. Dia muter, ikuti aja putarannya. Dia akan muter, misalnya punggungnya di sini ya, dia akan muter gini. Nah, jadi dia miring. Kita mau gini aja. Tetap tangan satu di atas, satu di bawah. Habis itu kita tekan ke bawah. Ya, gini. Lahirkan bahu. Nah, bahu ini sampai lahir. Ya, udah keluar nih, nggak nyangkut. Sekarang tarik ke atas. Lahirkan bahu bawah atau bahu belakang. Tuh, yang di bawah. Oke, sudah keluar. Sudah? Simpan tangan gini. Satu tangan susuri ke badannya. Ya, ini kan terus mendorong ibu mah. Ya. Kenapa? Perutnya di depan. Perutnya kok punggungnya lepas. Salah muternya ya. Oke, berarti muternya gini ya. Kalau gini posisinya, kita suruh-suruhnya ke punggung ya, bukan ke perut. Punggung. Maksudnya ya tadi pusat ini. Ya, kalau gini, kita susurinya dari sini. Ya, susuri ke punggung. Nah kan dia pasti keluar sendiri. Ya. Selipin di pantatnya, tangan kita di pantatnya, satu lagi ke tepiaknya. Ini ya, ya intinya mah jangan sampai lepas aja. Cengkram gini, tarik. Gitu ya. Kemudian simpan di perut. Ya, kita cek tanda bugar. Bugar itu ya bayi bugar lah gitu ya. Enggak gini, berarti itu enggak bugar. Bugar itu ya dia aktif, kelihatan merah gitu ya, enggak pucat, enggak ini. Ya, sambil dicek Apgar skornya. Ya, tanda bugarnya, ya, Apgar skornya nanti dicek ya. Setelah ini kita poin tali pusat. Tadi ceritanya udah dibuka ya. Mana sih itu? Ini ceritanya udah dibuka tadi ya. Sudah disiapkan. Sudah di sini. Jadi tinggal ambil. Dipasang sekitar 5 cm. Ya. Jadi jangan terlalu panjang di sini. Kosong gerak. Ya. Ini cetrekin ya. Karena susah dibuka lagi jadi nggak dicetrekin. Ya, nggak dikunci. Ya, sudah. Ini 5 cm. Pegang. Kemudian ambil klem. Nah, tadi. Nah, pasang klem yang kedua. Ini diurut dulu. Urut, tekan, jepit. Ya, supaya darahnya nggak balik lagi ya ke tempat yang diurut atau ganti tangannya. Ini klem. Kunci. Ya, kalau sudah gini jangan pernah naruh ini di badan bayi. Tetap di tangan kita. Balikin. Jangan talangin ya. Pegang gini. Ambil pasta betadine atau betadine boleh ya, betadine celupkan ke betadine, didesinfektan kasih betadine ya. Kalau enggak tadi pakai kasak boleh ya. Ini lebih enak, ini lebih cepat. Ambil gunting etis, gunting tali pusat, langsung digunting ya. Tangan kita ada di bawah ini ya, supaya kalau ada cipratan darah tidak ke bayi, ke tangan kita. Ya. Oke, lepas ceritanya ya. Jadi lepasnya kan nanti tinggal kayak gini. Sisa tali pusatnya kan, ini tali pusat ceritanya ya. Sisanya ada segini di sini. Nah, ini ya. Ininya nempel satu. Ini kan kalau bayi. Nah, baru kita kasih betadine ya, diperas. Kita tutup aja, asal tutup aja, nggak usah bagus-bagus ya. Segitiga kan dia, tutupin. Ini nggak usah ditali ya, ya tinggal ditutupin, selipin di bawah, di bawahnya, masukin, juga dimasukin, biarin, ya. Kemudian kita keringkan bayinya. Keringkan bayinya hanya kepala
suntik ya, suntik vitamin K ya, kemudian kasih tes salep mata ya, nanti langsung ditempelkan inisiasi menyusu ini, tempelkan aja ke ibu ya, biarin dia mencari puting susu sendiri. Kita tutup pakai pernel, tutup aja. Kalau takut hipotermi pasangin topinya Rutin review. ya. Pernelnya bagus ya, baru bisa pakai kerudung nih. Ya, tutupin. Nah, kita fokus ke tali pusat. Ya, tali pusatnya kasih gini. Panjang ya, berapa senti? Ada di situ? Ya 50 lebih ya. Kalau kepanjangan, ya lihat sini. Dipindahin klemnya. Diurut dulu. Ya, urut gini. Ya, tekan supaya darahnya ini kosong ya. Baru dipindahin. Buka, pindahin ke sini. Jarak kepanjangan, jepit lagi. Klem. Ya. Nah, itu yang terus. Sekarang kita suntik oksitosin. Ya, tadi wajib ya yang pertama. Ya, ambil oksitosinnya, IM ya. Ya, mana kapas alkoholnya? Ya, kita paha aja ya. Suntik. Supaya kontraksinya bagus. Ya, kemudian kita cek kandung kemihnya. Kandung kemihnya penuh enggak? Kalau misalnya penuh, pasang kateter. Ya, keluarin karena kandung kemih yang penuh itu akan menurunkan kontraksi dan menghalangi pelepasan plasenta. Ya, masukin, ya, tampung di sini. Udah kosong, ya kandung kemihnya, jangan disuruh ke kamar mandi ya. Sudah, kita cek tanda-tanda lepasnya plasenta. Ada 3 cara. Cara apa aja? Ada cara Strassman. Cara Strassman seperti apa? Nah, regangkan, bukan ditarik ya. Ini, makanya tadi dipindahkan. Kalau di lubang kan jauh gini ya, kalau tadi masih di sini. Ini cara meregangkannya. Pegang ininya. Regangkan aja, jangan ditarik. Ya, karena takutnya belum lepas. Regangkan terus. Nah, pundus kan udah turun ya, karena bayinya udah tadi kan udah setinggi pusat atau sampai dari di atas pusat. Kita ketuk. Nah, kalau diketuk ini dia bergetar, ya berarti tandanya belum lepas. Karena dia ikut bergetar ke ketuk, masih nempel di dinding rahim. Kalau ketika diketuk dia tidak bergetar malah menjulur keluar, berarti sudah lepas. Itu cara Strassman. Yang kedua cara Kushner. Cara Kushner itu ya kita palpasinya gini kayak disungkal. Gini ya, dari simpisis ditarik gitu, si rahimnya didorong ke atas. Harusnya kan ini ketarik ya, kalau belum lepas kan ini pasti akan ketarik ikut masuk. Ini mah enggak, misalnya kalau ikut masuk ketarik berarti tandanya plasenta belum lepas. Tapi kalau misalnya ketika ditorong gini dia malah menjulur keluar, berarti sudah lepas. Nah, biasanya ini yang dilakukan di lapangan, cara Kushner. Ya. Yang ketiga cara Klein. Caranya apa? Ibunya suruh ngeden. Ngeden bu. Pas ngeden kan kedorong ini menjulur. Ibunya berhenti, masuk lagi, berarti belum lepas. Tapi kalau misalnya ibunya ketika ngeden ini menjulur, pas ibunya berhenti ngeden ini tetap menjulur, nggak ketarik lagi, berarti sudah lepas. Ya, silakan mau cara yang mana, salah satu aja, nggak usah tiga-tiganya kelamaan. Ya, nah biasanya ya cara Kushner yang dilakukan di lapangan. Ya, bisa juga dengan gini nih. Kalau gini kan kita kerasa ya, kalau itu masih nyangkut, kerasa. Ya, nggak bisa. Kalau jangan ditarik, ini cuma digoyang aja ya. Kalau misalnya di gini lama-lama dia turun, berarti sudah lepas. Ya, ceritanya sudah lepas nih, plasentanya. Nah, kita perhatikan tanda-tanda lahirnya plasenta, akan keluarnya plasenta. Ini kalau kebanyakan gini, boleh diburu. Ya, kita pegang seperti ini. Ya. Tanda akan plasenta akan keluar itu biasanya perutnya kontraksi, ngebundar, kayak ada kelapa di sini, kayak ada kepala lagi. Ngebundar, ibunya juga ngeluh-ngeles biasanya. Kemudian tiba-tiba keluar darah. Karena kan si itunya lepas, ada perdarahan kan di dalamnya, bekas nempelnya, keluar darah. Ya, biasanya agak gelap, ya, nyembur gitu ya, keluar. Kemudian
tanda lainnya adalah terlihat, ya. Si jaringan plasenta udah kelihatan di jalan lahir. Kita tinggal dulu aja. Nah, ibu boleh dibantu ibunya ngeden bu, ngeden, dia akan keluar. Nah, kalau sudah di depan sini, kita tangkap pakai dua tangan, ya. Ini tangkap, putar, jangan dirabut, ya. Putar gini, pelan-pelan, ya. Karena kalau dipaksa ditarik, ada sisa yang nempel, ya, yang terlepas, nanti akan perdarahan. Ya, jadi pelan-pelan diputar searah jarum jam, ya, sedikit-sedikit. Oke. Nah, kalau misalnya karena ini selaputnya masih ngembai gitu ya, ke dalam ada selaput, boleh kita ambil pinset, ya, si selaputnya nih kita tarik sedikit-sedikit sampai keluar. Ini kan biasanya ngambai gitu, ada selaput, ya, sampai habis semua. Nah, kita nanti dikaji boleh, ya. Sekilas aja dulu dikaji, ininya dulu utuh nggak. Kalau selaputnya robek, ada jaringan yang rusak, ya, kita perkirakan tadi ya berapa bagian dari kotelodon pasteta ini yang tertinggal. Kalau utuh sih kemungkinan kecil ada yang tertinggal, ya. Jadi kita perkirakan seperti itu. Nah, lihat lagi kontraksinya, ya. Kontraksinya bagus nggak? Kalau misalnya nggak bagus, boleh ditambahkan lagi oksitosin yang kedua. Kalau misalnya tambah nih lembek nggak, kalau misalnya keras berarti bagus, nggak usah. Ya, kalau lembek boleh tambahkan. Jadi yang kedua tidak wajib, ya. Kalau memang ada atonia aja, kontraksinya nggak bagus. Oke, sudah. Kemudian kita bersihkan, ya. Bersihkan pakai kasar, ya. Kita ke dalam, tangan kita masih bisa masuk ke dalam, gitu ya. Bersihkan, keluarin, lihat tuh masih ada bekuannya, jaringan-jaringannya terus, ya, dibersihkan. Ambil lagi, ya, bersihkan lagi sampai bersih, ya, tidak ada jaringan lagi, tinggal darah encer aja, darah cair, ya. Kalau misalnya plasentanya nggak keluar, kita tunggu, ya, maksimal berapa lama? Rata-rata kan 8 sampai 15 menit kemudian dia akan turun, ya, akan keluar. Maksimal setengah jam, 30 menit plasenta nggak keluar, kita harus manual plasenta, ambil secara manual. Kita pakai handscoon yang panjang, yang sampai sini, ya. Bisa. Tadi celupan kebelet tadi, masukin pakai nih, disisir, ya, dari pinggir dulu, dilepasin sedikit-sedikit pinggir, jangan langsung ditarik, lepasin, baru nanti diambil, ya. Kalau tidak, kalau enggak, ya nanti lihat juga yang keambilnya udah semua nggak, ada sisa nggak, bisa biasanya kalau udah dibersihkan, ya, sudah bersih belum, kalau belum susah, ya, diambil pakai manual gitu, kurang, ya. Oke, sudah selesai, ya. Kita sekarang tinggal packing, ya, dijahit. Tadi ya kan kita epis, atau kalau tidak di episiotomi ada ruptur, ada luka, ya dijahit, ya. Kita siapkan alat packing-nya, ya. Nanti diajarinnya digadap, ya, diajarin, ya. Udah dijahit, sudah beres dijahit, pada saat dijahit, ya, mau dijahit, pasang dulu tamponnya sebelum dijahit, ya. Pasang dulu tamponnya, ini masukin ke vagina, talinya ke bawahin, keluarin, ya, biarin. Kenapa pakai tampon? Supaya darah yang keluar itu nyerap ke sini, jadi lukanya nggak tertutup oleh darah, jadi kita kelihatan jelas ngejahitnya mana yang akan dijahitnya, ya. Biarin kita jahit tadi, ya. Sudah selesai, kita ambil tamponnya, biasanya darahnya langsung banyak, ya, tampon berkeluar, ya. Ya. Nah, kita tadi bersihkan lagi, boleh bersihkan pakai betadine, ya. Bersihkan, ya, keringkan. Kita cek apakah ada yang anusnya terjahit, ikut terjahit, ya, atau mungkin ada yang belum terjahit. Caranya apa? Kita tusuk, ya, masukkan jari kelingking, ya, ke anus, ya, kemudian diangkat gini. Jadi kita lihat dari vagina, kelihatan kan kalau ini anus diangkat ke atas, jadi dinding bawah vaginanya kelihatan. Kita buka, oh, jahitannya udah rapi, pas tangan kita bisa masuk, nggak ada hambatan, berarti anus itu udah nggak kejahit. Tapi kalau kejahit mah kan nggak bisa masuk, kan? Iya. Ya, oh, jahitannya udah bagus, ya. Cirinya sudah terjahit semua, tidak ada lagi darah segar yang keluar, ya, sudah.
bayi mah nanti diurus sama perawat bayi ya. Biarin aja minimal 1 jam dia inisiasi menyusui. Kita pakai waslar ya, bersihkan ya, bersihkan ya, kemudian ganti ya, kita buang ya, dibilah, dikeringkan ya, ibunya tadi sudah dipakai, ganti bajunya ya, baru kita pipot Bu Ajeng. Kadang ada yang pakai waslar, ada yang tidak. Nah, baru ke halaman 4 ya, observasi selama 2 jam. Ibunya sudah bersih tadi ya, sudah dibersihkan. Sebelum pakai pembalut kita observasi dulu, tampung dulu ya. Angkat Bu, masukin, selimutin ya. 1 jam pertama tiap berapa menit? Tiap 15 menit ya. Cek keadaan umumnya, tanda pita, tinggi tubuh, jumlah perdarahan dan lain, ada di kartogram kan ya. Nah itu kita lihat lagi, oh pergerakannya kurang dari 500 ya, berarti tidak ada pergerakan. Nanti 1 jam kedua dia 30. Oke, aman ya. Total darah dengan tadi yang keluar dan ini ya diperkirakan lah tidak lebih dari 500, tapi tidak ada perdarahan. Keadaan ibu umumnya sudah baik ya. Kita inikan kemudian, nah di setelah 2 jam itu kita bisa kalau mau mengkaji ya, ini normal nggak ya, sambil ibunya makan, minum ya, nyusuin bayi, kita kaji placenta tadi ya, beratnya kira-kira berapa gram sih. Nah dari sekarang belajar ya, kalau ada gula 1 kilo atau setengah kilo jangan sekilo ya, setengah kilo itu sendiri beratnya. Placenta itu kan sekitar 500 sampai 600 kan, setengah kiloan ya. Kemudian diameternya berapa, tebalnya berapa, kira-kira berapa senti ya. Letak insersi dari tali pusatnya ini di pinggir apa di tengah, ini kan ada pinggir ya. Kemudian panjang tali pusatnya berapa ya, kita harus tahu 1 jengkal tangan kita itu berapa senti ya. Kemudian tadi cek kelengkapannya ya, ini bisa dibuka aja selaputnya, kalau masih utuhnya buka, diraba ya, atau yang robek ya diraba. Ini berapa banyak jaringannya tadi, yang itu minimal tadi yang pertama itu ini dulu biar ketahuan berapa banyak jaringan yang terlibat ya. Nanti ini tinggal tadi ya, si ininya jangan lupa dilepas ya. Kemudian ini tadi ya dimasukin ke kresek, masukin ke pendil, masukin ke telur ya. Tadi sudah, tinggal kita pasangkan kembali ya, celana pakai pembalut, pasangkan, baru ibu pindah ke dibawa ke ruang ya. Nah jangan lupa setelah ini ya alatnya dicuci ya, disterilkan lagi.